بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-hadits sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Innal harama bayyinun, yang haram pun juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Nah, di antara keduanya, antara halal dan haram itu adalah perkara yang syubhat. Syubhat itu artinya apa? Remang-remang ya Pak, itu halal, itu haram. Artinya nggak ada dalil yang menunjukkan ini halal ataupun menunjukkan apa haram. Ya, masih apa remang-remang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, karena remang-remang maka banyak sekali manusia itu enggak mengetahuinya. Jadi kalau apa ya, yang halal ya sudah berarti kita umpama mengerjakannya berarti kan enggak dosa, ya. Yang haram ketika mengerjakan berdosa. Nah, ya sing tengah-tengah remeng-remeng ini, nah ini karena ya gak halal, ya gak haram, nah, maka dalam tasawuf gitu ya, alangkah lebih baiknya ditinggalkan. Alangkah lebih baiknya ditinggalkan. Walaupun ya gak dosa, alangkah lebih baiknya ditinggalkan. Famanit takwa syubhat, maka barang siapa yang menjaga syubhat, faqad istabra lidinihi wa 'irdihi, maka orang ini sungguh telah membersihkan agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang sudah biasa melaksanakan syubhat, maka dia akan terjerumus ke perkara yang haram. Jadi katakanlah yang makruh sudah biasa, maka lambat laun akan kepada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, contohnya begini, seperti wong sing angon wedhus, karra'i haul apa yar'a haulal hima, sing angon di pinggiri bumi larangan. Di kono iku apa jenenge, ana katakanlah sepetak sawah dilarang apa angon wedhus di kono. Lah wedhus kok didele di pinggir iku, ngono lho. Di pinggir apa? Pinggiri sepetak atau pekarangan yang dilarang itu. Maka yushiku ayyar ta'afi lambat laun wedhus iki yo bakal mangan sing apa sing dilarang malam. Nah, artinya apa man yo sing biasa syubhat lama kelamaan yang haram dianggap ya akan terjadi, akan melaksanakan perkara yang haram. Ala, kata baginda Rasulullah, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, setiap ratu, setiap raja itu punya bumi larangan. Ala wa inna himallah maharimahu, ketahuilah bahasanya larangan bumi larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahasanya di dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Jika solahal jasadu kullu, ketika sekerat daging ini baik, maka seluruh jasad kita ini akan ikut baik. Wa in fasadal jasadu kullu, jika sekerat daging itu rusak, maka seluruh jasad kita akan ikut rusak. Ala, ketahuilah, wahya mudghah itu atau sekerat daging itu al-qalbu, itu hati. Jadi kita semua tergantung dari hati kita. Ketika hati kita baik, seluruh panca indera yang lain ini, seluruh tubuh anggota tubuh akan ikut baik. Tapi jika rusak hati kita, seluruh anggota tubuh kita pun juga akan ikut rusak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah An-Nu'man bin Bashir, beliau ini An-Nu'man bin Bashir ini lahir ketika baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, kira-kira mendapatkan 14 bulan, berarti masih awal ya. Ala roksi arba'ati asyar syahran minal hijrah. Jadi dapat
Kemudian wa hamalathu ummuhu ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir ya. Jadi Nabi dapat setahun di Madinah, perkiraan setahun. Ini lahir. Siapa Nu'man bin Bashir ini lahir. Kemudian ketika lahir dibawa oleh ibunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba tamratan famadawaha thumma wada'aha fi fami. Kemudian Nabi itu mencari kurma, kemudian setelah dapat kurma di mama ya, kurma itu di mama, wa thumma wada'aha fi fami. Kemudian kurma tadi diletakkan di mulut siapa namanya? Nu'man bin Bashir ini. Ini yang seperti ini dianjurkan, disunahkan ketika kita punya anak nanti punya anak. Nah, maka anak ini ketika masih kecil itu jadi dibawa ke habib, dibawa ke kiai, dibawa ke ulama. Nah, kemudian dimintakan doa. Setelah itu dikasih apa? Ya kurma tadi di mama ya sama kiainya, habibnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut siapa si bayi tadi supaya barokah, supaya dapat apa barokah. Nah, ini awal anak yang lahir ya, dari kaum Ansor. Selama kedatangan baginda Rasulullah, pertama kali anak yang lahir dari kaum Ansor ini adalah Nu'man bin Bashir. Ketika masih kecil sudah banyak menghafalkan hadis, dan ketika sudah balik beliau sudah berani menyampaikannya. Makanya beliau juga dijuluki min akhtabin nas, artinya ahli khutbah gitu ya. Termasuk dari khutbahnya Nu'man bin Bashir ini mengatakan begini, innalisyaitani maswa'id wa fuhuman. Syaitan itu punya alat berburu dan juga punya perangkap. Wa min maswa'idihi wa fuhumihi al-bitr bina'amillah. Termasuk dari perangkap setan adalah ketika kita meremehkan akan nikmat Allah. Ketika diberi nikmat nggak mau bersyukur, ini sudah kita masuk ke dalam perangkap setan. Wal fakhr bi amrillah, ketika diberi oleh Allah yang nggak mau sombong ketika diberi oleh Allah, diberi nikmat, diberi rezeki, sombong. Kemudian wal kibr ala ibadillah, juga sombong kepada hamba-hamba Allah, wa tibail hawa fi ridadillah, dan juga mengikuti hawa nafsunya selain daripada zat Allah. Ya karena beliau itu lahir Nabi katakanlah umur Nabi setahun di Madinah, otomatis kan sedikit untuk meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah ya, karena masih kecil begitu. Beliau hanya meriwayatkan hadis ini atau hadis arba'at asyar ya. 114 hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man, sahabat Nu'man bin Bashir. Beliau mati karena meninggal karena tipu daya ya, pada tahun 64 Hijriah, pada tahun 64 Hijriah. Beliau berumur 41 sana, berumur 64 tahun. Nah, dibunuhnya itu kan kena tipu daya gitu. Artinya matinya mati syahid. Memang ketika ibu dari sahabat Nu'man bin Bashir ini membawa kepada baginda Rasulullah, nah itu ketika baginda Rasulullah diminta untuk mendoakan Nu'man bin Bashir, baginda Rasulullah itu berkata begini, amma tardin ay ya'isha hamidan wa yuqtala syahidan wa yadkhulal jannah. Apakah kau ridha, apakah kau ingin, kata baginda Rasulullah kepada ibunya, supaya anak ini ay ya'isha hamidan, hidup dalam keadaan terpuji dan mati syahid. Sehingga beliau mati syahid, wa yadkhulal jannah, dan masuk ke dalam surga. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, kata Nu'man bin Bashir ini, innal halala bayyinun, perkara yang halal itu jelas ya, zahir, muttabiq, la yukhfa ilmuhu. Jadi nggak disamarkan lagi kehalalannya kalau sudah kehalalannya itu sudah tidak samar lagi kalau sudah sudah
jelas, nggak samar lagi. Apa halal itu? Halal menurut Imam Syafi'i dan Malik itu malam yurid dalilun bitahrimihi. Malam yarid dalilun bitahrimihi. Pokoknya gak ono dalil sing ngaramno, itu berarti halal. Gak ada dalil yang mengharamkan dalam Al-Quran ataupun hadis, berarti itu halal. Bi anwarada dalilun bihillihi. Seperti halnya apa? Ada dalil di situ yang menghalal. Jadi karena nggak ada dalil yang mengharamkan atau ada dalil yang menghalalkan perkara tersebut. Aulam yarid dalilun la bihillihi wa la bihurmatihi, atau nggak ada dalil yang menghalalkan, nggak ada dalil juga yang mengharamkan. Ini juga ada. Nggak ada dalil yang menghalalkan, nggak ada dalil yang mengharam. Ini juga dianggap halal. Kita contoh dalil yang halal namanya, ya seperti nikah namanya. Halal apa haram itu? Halal, karena ada dalil yang menghalal. Zina halal apa haram? Karena ada dalil yang mengharam. Jelas sudah. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Atau nggak ada dalil yang di Quran, di hadis dilihat nggak ada yang menghalalkan, ya nggak ada yang mengharamkan. Contohnya seperti apa? Kasyurbil qahwa wa rokokan, ngopi. Rokokan ngopi. Sampeyan boleh di Quran ya. Iki sing rokokan seneng mulai seneng. Berarti sampean golek di Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu dalil atau kata-kata dukhon ya, atau syigarah atau apa haramun itu enggak ada. Syigarah itu ya juga termasuk apa bahasa Arab ya, rokok ya, atau dukhon itu enggak ada di dalam Al-Qur'an ya. Di hadis pun juga dukhon atau syigarah itu enggak ada. Haram itu enggak ada. Itu alhamdulillah sing rokok itu. Betul sih. Juga syurbul gahwa, kopi juga enggak ada yang mengharamkan itu juga enggak ada, ataupun yang menghalalkan enggak ada. Berhubung enggak ada dalil yang ya, maka kita ulama nggak berani menghukumi haram. Nanti dulu ini yang nggak berani dulu. Jadi dalam masalah rokok ini ada yang mengharamkan, ada yang cuma ada yang mengharamkan, ada yang ya. Ulama yang mengharamkan punya dalil. Ulama yang mengharamkan itu punya dalil. Jadi dororo, pokoknya wala dororo, janganlah kamu membuat bahaya dan jangan juga membahayakan kepada orang lain. Kemudian mungkin termasuk wala tulqu biaidikum ila tahluka, ojo nipakno itu dalam kedosaan. Ini yang orang yang mengharamkan loh. Tapi dalil yang jelas, yang sorry nggak ada yang kata-kata langsung duhon haram tuh nggak ada. Apa nggak ada? Tapi cuman karena merokok kata yang mengharamkan ini bisa menyebabkan bahaya, kerusakan gitu apa, atau juga bisa membahayakan orang lain, sedangkan itu larangan, maka ulama yang diharamkan, orang ulama memakai dalil ini bagi ulama yang mengharamkan. Kata-kata yang makruh ada ikut makruh, ya oleh wayang mati mah gitu ya. Wayang mati mah kalau bisa apa sini orang sing gak rokokan yo mati, tau ya? Enggak rokokan yo mati. Tapi bagi yang ikut makruh, yang mulai dari katakanlah dari zaman Imam Syafi'i itu ulama fikih itu juga makruh itu ya. Jadi kuat juga dari yang mengikuti apa makruh itu juga kuat. Keliru lagi karena nggak ada dalil di Al-Quran ataupun di hadis yang mengatakan haram,
Ada lagi ya orang yang mengatakan rokok itu dari kencingnya setan. Ya, pernah dengar ya? Nah, rokok itu kencingnya setan. Itu sampean cari di hadis itu nggak ada. Hadis yang sahih, yang hasan, bahkan yang dhaif nggak ada yang mengatakan rokok itu kencingnya setan. Itu hadis maudhu. Ya, gawe-gawe wong iku ngono lho. Jadi gawe gak? Ketika gawe-gawe dari Akbar Komero. Apa mau nanti sama ini. Jadi apa jadi mau gawe-gawe mau hadis hadis. Lah lek hadis mau tuh itu bahaya. Kalau memang nggak ada Rasulullah nggak pernah bersabda seperti itu, kemudian disandarkan kepada kanjeng Nabi itu bahaya. Bisa falyatabawwa maq'adahu minan. Jadi nggak boleh kalau hadis mau itu. Jadi walaupun katakanlah supaya orang ini berhenti merokok umpamanya, tapi jangan mengatakan hadis dari Nabi. Jangan cari ya di mana saja nanti akan ketemu hadisnya itu mau berkenaan dengan apa kencingnya rokok dari kencingnya saya. Karena rokok itu asal mulanya itu di Inggris. Asal mula orang apa rokok itu dimulai tembakau itu asalnya di Inggris. Kemudian di sekitar tahun 1000-an sekitar 1000 Masehi itu pertama kali di Inggris. Kemudian dari Inggris ini dibawa ya disebarkan di umat Islam karena memang ngerti di situ ada bahaya, disebarkan juga di umat Islam. Tapi di zaman Rasulullah nggak ada, loh ya. Di zaman Rasulullah nggak ada. Tapi panjenengan tinggal yo mau milih yang makruh atau milih yang haram ya. Lek sing milih sing makruh yo rokok ana terus umpamane dia. Lek sing milih sing haram yo cok rokok. Jadi padha ono napa dari ada. Cuman walaupun sampean umpamanya cuman makruh kok ya. Makruh itu memang apa gak sampai dosa ya, gak sampai dosa. Cuman yo katakanlah harus tahu diri katakanlah ketika mau apa rokok. Contoh begini, umpama sedang tahlilan, saya kan sering nyampe nih tahlilan malam Jumat. Lek iso tuan rumah ojo nyediakno rokok sih. Ojo nyediakno rokok sih. Umpamane tuan rumah ketengi rokok, ojo dikekno di awal. Karena apa? Lek di awal engko sak durungi yasinan mesti rokokan. Sak durungi yasin mesti rokokan kabeh, ngono ya. Nah, lah di kono iku satu tahlilan ataupun yasinan itu untuk arep maca apa les mau baca Quran kan gak pantes selain mulut ini berbau rokok. Wong kita itu ya dianjurkan pakai wangi-wangi, mau baca Al-Quran. Nah itu tuan rumah yuk keliru bisa lek nyediakno rokok pas di awal. Jadi usahakan ditaruh sini ya. Anggo lek mari mangan baru dikeluar. Artinya kurang sae tempat yang mau dibuat baca Al-Quran, baca Yasin, kok dibuat rokok siji karena alasannya arep maca Yasin, maca Quran, maca tahlil, yo loro duanya. Jadi ono pun juga ono sing ora sing ora rokokan tempat yang kecil umpamanya agak kecil wis muncul dulu isa sak kamar sak omah itu boleh. Nah ini apa bagi yang mau nopo merokok. Kondi man kasur bil gahwa wa dukhan. Jadi contohnya yang enggak ada dalil halal, enggak ada dalil haram seperti apa nopo dukhan. Apa rokok ataupun minum kopi. Nah menurut Abi Hanifah sing dianggap halal itu ma warada dalilun bihallihi. Ya sing ono dalil yang menghalalkan. Yang ono dalil menghalalkan. Maka ini lebih khusus dibandingkan dari apa? Dari yang katanya Imam Syafi'i ini. Pokoknya ono dalil yang menghalalkan berarti itu apa? Berarti apa? Halal.
Fa kharaja al-masku fa huwa haramun indahu. Lek ka ono dalil sing ngalalno berarti mobil khusus lagi. Kalau dalil sing ngalalno ya berarti haram gitu ya. Berarti ya mangkat enggak. Pokoknya kalau sing ngalalno ya apa? Ya halal. Tapi menurut pendapat yang sahih ini madhab ini madhab Imam Hanafi ini dibantah. Menurut yang sahih katanya menurut Imam Hanafi itu muwafaqatu ma qala Syafi'i wa Malik. Jadi pendapatnya Imam Hanafi sebenarnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i ataupun Malik. Wa'lam, ini penjelasan. Anna akhdas syai' wal istila' alaihi. Ketika kita mengambil sesuatu ataupun ingin menguasai sesuatu, itu imma ayyakuna bi ghairi ikhtiyar wa imma ayyakuna bi ikhtiyar. Ketika kita menguasai sesuatu, itu ada kalanya dengan usaha, ada kalanya tanpa usaha. Kita menguasai sesuatu, mengambil sesuatu, ada kalanya dengan usaha baru hasil, ada kalanya tanpa usaha sudah berhasil. Sekarang falladhi bi ghairi ikhtiyarin, suatu yang kita dapatkan tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, apa contohnya? Al-irfi, seperti waris. Di warisan itu kita nggak usah usaha apa-apa, nggak membeli, nggak tahu-tahu sama orang tua dikasih warisan. Nah, berarti itu tanpa usaha. Walladhi biikhtiar, yang dengan usaha, untuk mendapatkannya itu dengan usaha, imma ayyakuna min ghairi malik. Ada kalanya yang kita usahakan itu, yang kita dapatkan itu tanpa ada pemiliknya. Wa imma ayyakuna min malik, ada kalanya ada pemiliknya. Yang kita dapatkan, yang kita kuasai itu, yang kita ambil itu ada kalanya enggak ada pemilik, enggak ada yang punya, ada kalanya ada yang. Sekarang falladhi min ghairi malik, suatu yang kita ambil tanpa ada pemiliknya, seperti apa? Kal asya al mubahah allati lam yasbiq 'alaiha milkun. Yaitu sesuatu yang diperbolehkan untuk diambil yang sebelumnya memang enggak ada pemiliknya. Sebelumnya enggak ada pemiliknya. Seperti katimaril jibal, di gunung. Gunung itu kalau pemilik itu enggak ada yang punya, si A si B enggak ada yang punya. Itu ya banyak tanah-tanah yang memang enggak ada pemilik di gunung di mana itu. Maka kita ambil buah-buahan di situ itu boleh, walaupun itu karena memang di situ nggak ada pemiliknya. Ataupun hewan-hewan liar gitu ya, hewan liar di gunung, mau kita berburu atau apa gitu ya, karena memang nggak ada pemiliknya, boleh ya. Atau suka ngarit di gunung gitu ya, yang di situ memang nggak ada di tempat atau di tanah yang ada pemiliknya. Nah itu bisa. Berarti kita menguasai itu dari tempat yang tidak ada pemiliknya. Lah, yang ada pemiliknya, kita mengambil dari yang punya pemilik, itu ada kalanya mengambilnya secara paksa. Ada kalanya mengambilnya dengan ridho, rela. Yang secara paksa apa? Contohnya al-wanaim, ghanimah, rampasan perang. Itu kita ngambil rampasan itu, harta itu kan harus melalui perang. Paksa ketika mereka melarikan diri atau meninggal diri, maka harta rampasan itu bisa kita ambil. Itu nggak apa-apa, halal ya. Itu halal. Atau ke zakat ataupun nafkah yang wajib, yang orangnya itu nggak mau memberi, nggak mau menyerahkan, sudah berhak dapat berhak mengeluarkan zakatnya, tapi nggak mau mengeluarkannya, maka berhak mengambil secara paksa hartanya tadi. Harta berapa umpamanya yang wajib dizakatin, boleh diambil. Ketika ngambil itu walaupun secara paksa itu tidak berdosa. Seperti zamannya sahabat Abu Bakar, banyak orang-orang yang nggak mau memberi zakat, itu diambil secara secara paksa. Zakat mal yang memang sudah mampu gitu. Ada kalanya mengambilnya tadi dengan ridho, rela. Ketika rela itu taroti sama-sama rela, ada kalanya pakai iwat. Pakai iwat itu pakai apa?
pakai icolan. Seperti apa? Jual beli. Itu kan kita ngasih duit, DE ngasih barang. Itu jenenge kan podo ridho nih ya. Belani ya. Ataupun lamaran ya. Kok lamaran apa sini mas kawin. Mas kawin kita ngasih gitu. Ya mas kawin apa kemudian diijoli kan itu ya. Nah, itu kok podo-podo apa ridho? Ridho nih. Atau kalau icolan, tanpa icolan seperti apa? Seperti hibah, sedekah, ngei cuma-cuma dia ataupun sedekah. Maka semua yang dijelaskan tadi dari awal ya, dari awal tadi itu semua itu adalah halal. Semua itu halal. Jika memang dalam menghasilkannya itu kita sesuai dengan apa namanya syariat-syariat ya. Dan ini semua penjelasannya disebutkan dalam apa? Kitab fiqh. Wa innal harama bayyinun. Haram pun juga apa? Sudah jelas. Haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi antara yang remang-remang yang enggak jelas ini adalah perkara yang syubhat. Ya wa bihaqil hilli wal hurmah, enggak jelas apa halal apa haram itu enggak jelas. Ya ketika ada yang seperti ini maka alangkah lebih baiknya kita nopo Nah perkara yang seperti ini memang banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Layak namun katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang betul-betul bisa menjaga syubhat ini, maka faqad istabro'ah lidinihi wa irdi, maka orang ini sungguh telah mensucikan agama dan kehormatannya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya ya raja itu juga punya apa? Apa ini kelewatan. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sudah terbiasa makan perkara yang syubhat, maka waqa'a fil haram, akan makan perkara yang haram. Sejak terbiasa itu perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti halnya apa tadi orang sing angon tadi, kok angon di tempat bumi apa larangan, yushiku ayyat ta'afihi atau yushiku ayyat ta'afihi, maka lambat laut orang ini akan apa? Akan makan atau akan sampai ke bumi yang dilarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya pemeliharaan. Wa inna himallah maha ala wa inna himallah mahalimuhu, yang dilarang oleh Allah itu adalah perkara yang haram. Ala wa inna fil jasad mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Aikut atulah min sohirah, ikut lima yumdok. Seperti yang saya terangkan kemarin, itu sepotong daging yang kecil ya bisa dipuluk soal sapuluhan. Idza soluhat, kalau sekerat daging itu bagus, maka soluhal jasadukun, seluruh anggota badan kita ini akan baik, ikhlas ya di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa idza fasadat, ketika rusak sekerat daging yang kecil ini, seluruh anggota badan kita akan ikut rusak. Ketahuilah bahwasanya sekerat daging itu adalah sekerat daging itu adalah hati. Apa hati itu? Hati itu adalah mahallul aqli al-mumayyiz bainad dhar wan nafi. Jadi hati itu tempatnya akal. Ini kan akal, ini kan hati. Dari akal ini transfer ke apa? Ke hati. Ditransfer ke hati, kemudian bisa membedakan mana ini yang bahaya, mana ini yang bermanfaat. Untuk ngandano akal, itu jangan orang akisi. Akal ngandano akal itu biasanya juga mampu akal gitu ya. Jadi ditransfer ke hati gitu ya. Baru di sini nanti bisa membedakan mana itu yang dor, yang bahaya, mana itu yang manfaat. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Maka iman seseorang itu gak bakalan jejak, gak bakalan istiqomah sehingga hatinya ini istiqomah, hatinya ini jejak.
Nah, makna istiqomah di sini adalah adanya hati itu dipenuhi dengan mahabbatullah wa mahabbati ta'atihi wa karahati ma'siyatihi. Artinya kepingin hati ini istiqomah ya. Kan iman bisa istiqomah lek hati ini nopo istiqomah. Nah, kepingin istiqomah hati kudu dipenuhi karo cinta Allah ya cinta Rasulullah, cinta untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan enggan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kurang berapa? Lebih jam 9. Wis. Sedikit lagi. Dikatakan ada seorang hamba dari Habasyi di Afrika. Ya. Itu diberikan oleh sayyidnya itu sayyid majikannya itu kambing. Kemudian berkata kepada anak tadi, kata sayyidnya kepada pembantunya itu pelayannya, ini sembelih dan saya ambilkan dengan paling bagusnya 2 kerat. Akhirnya apa? Oleh budak tadi diberikan hatinya sama lisannya. Habis itu beberapa hari lagi dikasih kambing lagi. Aku coba kasih yang paling jelek dari kambing itu ya. Sembelih. Kemudian dikasihkan 2 kerat juga. Apa 2 kerat itu? Ya hati sama apa? Sama ilati, sama lidahnya. Kemudian takon si majikan ini kepada budaknya tadi itu. Faqala apa aku dikai kita jaluk sing paling apik ya dikai ati karo apa jenenge lidah jaluk sing paling elek dikai lidah. Faqala huma atyabu syai'in idza dhaba wa akhbasu syai'in idza khabata. Karena kedua ini lidah sama hati ini paling api perkara lek anjene api ya, dan paling jelek-jeleknya sesuatu jika ini keduanya ini jelek. Artinya baik tidaknya seseorang, baik tidaknya kita tergantung dari lisan dan hati. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan dan hati. Amin. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad syaratu lil 'abdi man ansahu yaqrubat wa hayyul shajana. Amin. Fasamil qawlu minna aw yakunu fanana. Amin. Isra'il qad 'alimat bi sifati rabbina wa hadana. Amin. Bimawaddati hauna narfu'i bi bukrina wa rajana. Amin. علينا متوسلين بمن إليه دعانا. آمين. وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. آمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلغ أجب دعوانا.